Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan bahas mengenai persiapan untuk penyusunan proposal kalian ya. Jadi di mata kuliah metodologi riset kita sudah sampai membahas beberapa materi sampai kemarin bagaimana menyusun latar belakang masalah, kemudian bagaimana menemukan kesimpang siuran penelitian. Oleh karena itu hari ini kita akan mulai step by step ya, mulai untuk mempersiapkan diri ketika nanti harus menulis proposal riset, kira-kira saya akan menulis apa, sekaligus nanti tema-tema yang akan menjadi ketertarikan kalian ini akan menjadi laboratorium, artinya akan menjadi alat ataupun akan menjadi media untuk mempelajari metode riset dengan bagus. Karena kalau kita belajar teori kemudian Anda tidak menggunakan step-step yang sudah kalian lalui, misalnya judul riset, kemudian merumuskan masalah, membangun fenomena. Kalau hanya teoritis mungkin akan susah dipahami, apalagi model perkuliahan kita adalah online. Oke? Nah, saya sudah upload di My Class. Setelah My Class, alhamdulillah minggu ini lancar. Jadi silahkan nanti kalian membuka My Class ya, buka My Class. Kemudian kita akan mulai step-step bagaimana cara menyiapkan tema riset, kemudian untuk bisa menuliskan masalah, untuk bisa membangun fenomena dan seterusnya. Oke, saya akan berikan judul. Kita berikan judul namanya Siapa Takut. Siapa yang sudah mulai nervous dengan tema skripsi, dengan tema proposal riset? Oke, kita lihat ya. Baik, adik-adik, ketika Anda bingung dengan tema-tema riset, kemarin saya memberikan inspirasi ya, membuatkan video tutorial ya, bagaimana sih mencari artikel-artikel ya. Anda bisa menggunakan beberapa jendela yang bisa Anda akses ya. Yang pertama adalah menggunakan Google Scholar Anda. Nah, kalau Anda klik Google Scholar maka akan muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul, kemudian dari sini Anda tinggal tik aja. Misalnya temanya apa? Temanya mengenai kelelahan kerja atau stres mahasiswa misalnya, atau mungkin knowledge sharing behavior, atau mengenai kepemimpinan, atau mengenai tema-tema yang lain. Anda ketik, kalau misalnya Anda ingin melihat hubungan antar variabel, misalnya Anda ketikkan 2 variabel juga, misalnya kelelahan kerja dengan kinerja, atau mungkin perilaku inovatif dengan kepemimpinan. Jadi Anda ketik perilaku inovatif, kepemimpinan. Nanti kemudian Anda enter, kemudian akan muncul jurnal-jurnal yang tersedia. Atau Anda bisa menggunakan skema yang lainnya ya, jendela yang lainnya, seperti yang kemarin juga saya sampaikan di tutorial kita ya. Ini menggunakan Emerald Insight ya. Jadi akses jurnal. Kalau Anda di kampus maka menggunakan Student First ataupun EduRoom, Anda bisa free kan? Anda bisa free untuk menemukan jurnal-jurnal yang ada di kampus ya. Jurnal-jurnal yang ada di Emerald maksud saya, karena kita sudah berlangganan, nah manfaatkan itu. Tapi kalau masih di rumah atau masih di luar kota apalagi ya, atau di kos-kosan, maka kemarin ada rumusnya ya, kalau ini terkunci bagaimana. Tapi coba kita lihat dulu ya. Dari sini ketika Anda ketikkan Emerald Insight, kemudian nanti Anda ketikkan aja di sini. Setelah di enter, kemudian ketikkan variabel yang diteliti. Misalnya, saya pengen transformational leadership gitu. Oke, ketikkan di sini transformational leadership. Kemudian koma misalnya job satisfaction. Ya. Nah, kalau Emerald Insight ini hanya bisa mengakses jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Oke, kalau kemudian ternyata setelah di list kok ternyata dia berbayar. Anda kemarin sudah saya berikan kunci ya. Pakai ada cara untuk masuk begitu ya. Nah, oke. Klik doi-nya, kemudian Anda buka ke jendela yang lainnya pakai Skyhub. Oke, atau Anda bisa menggunakan Sign Direct. Ini jendela Sign Direct. Ini aksesnya juga bisa. Kalau tandanya seperti ini ya, kotak-kotak tanpa ada check up ceknya, centangnya, ini berarti nggak bisa diakses. Kecuali tadi Anda klik dulu di sini, klik judulnya, kemudian setelah itu di copy doi-nya, ya alamat doi-nya, kemudian Anda masuk lagi ke kemarin cara-cara kita ya dengan menggunakan Skyhub.
Baik, ini cara-cara yang bisa Anda gunakan ketika Anda akan membaca artikel-artikel yang belum Anda miliki. Nah, jangan lupa kemarin ada pertanyaan, Bu, bagaimana sih menemukan tema riset yang menarik? Nah, bagaimana bisa menemukan tema riset yang menarik kalau Anda belum membaca jurnal-jurnal? Nah, bagaimana cara menemukan jurnal yang bagus? Nah, gunakan aja 3 jendela ini. Insya Allah akan menemukan jurnal-jurnal yang bagus. Oke, baik. Ini saya screenshotkan ya dari my class kita. Kita akan fokus pada pertemuan ketiga ya, section ketiga mengenai permasalahan riset. Silahkan bisa buka nanti ya di permasalahan riset. Silahkan Anda browsing dan puas-puasin di situ karena minggu ini sudah lancar insya Allah my class-nya. Saya sudah upload beberapa jurnal di tema untuk permasalahan riset. Kita lihat ya. Nah, ini jurnal yang sudah saya share. Ini saya beri jurnal saya beri file yang singkat aja. Jurnal Student Burnout. Ini berarti saya upload dari Emrat juga mengenai kelelahan yang dirasakan oleh mahasiswa. Nanti ada beberapa variabel di sana. Silahkan Anda bisa belajar. Kemudian mengenai burnout, ini IB itu Innovative Behavior, EE itu Employee Engagement. Nah, ini IP Innovative Behavior, budaya organisasi dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin mencari ini hanya contoh, kalau Anda ingin mencari tema yang lain tentunya tadi ya melalui cara yang tadi. Kemudian juga sebelumnya pada materi sebelumnya saya juga sudah share judul-judul jurnal kan. Nah, share beberapa artikel, Anda bisa scroll up ke atas ya di My Class atau scroll up ke bawah barangkali nanti ada beberapa jurnal yang bisa Anda akses. Oke, nah setelah itu kita akan mulai menampak satu persatu. Nah, saya akan berikan tugas pada kalian untuk menyelesaikan satu tahapan dulu ya, tahapan yang menurut saya ini penting ya untuk membekali Anda untuk menemukan tema riset, untuk menentukan tema riset, mengerucutkan tentang tema yang akan diteliti. Oke, let's go. Oke. Di My Class saya sudah membuat assignment di situ ya. Di My Class saya sudah membuat assignment dan ini juga nanti akan saya upload setelah Jadi ada progres individual ya. Temanya adalah ketertarikan tema riset oleh kalian. Nah, yang pertama renungkan tema riset yang menurut Anda menarik ya. Setelah Anda baca-baca jurnal, kemudian silakan direnungkan tema riset yang menurut Anda menarik. Kemudian yang kedua, kalau sudah menarik, kemudian bacalah jurnal-jurnal yang relevan dengan tema tersebut. Tadi klik Emrat, klik Science Direct, klik Google Scholar dan lain-lain. Kemudian Anda baca ya. Kemudian step berikutnya, kalau sudah membaca banyak jurnal, maka step berikutnya adalah tentukan 4 jurnal yang akan Anda gunakan. 4 jurnal. Anda harus menentukan. Nanti akan saya sebut 4 jurnal itu sebagai jurnal utama. Ya. Kemudian jurnal yang dimaksud adalah jurnal yang support dengan tema kalian. Salah ketik ini. 2 diantaranya wajib berbahasa asing biar kalian juga sekaligus latihan menggunakan bahasa asing gitu. Sudah ada cara kan bagaimana membaca jurnal dan memahami jurnal tidak harus detail dulu, tapi kita lihat judulnya, kita lihat abstraknya, kita lihat keywordnya, ya dari sana kemudian ada gambaran-gambaran sedikit baru kemudian dibaca tahap demi tahap. Oke, kemudian yang keempat, bacalah, pelajari isinya, khususnya teori dan metode penelitiannya. Oke, setelah selesai, kemudian Anda renungkan lagi, kemudian isilah tabel di bawah ini. Oke, saya sudah menyiapkan tabel yang saya upload di My Class. Tuliskan nama Anda, kemudian NIM, kemudian kelas C ataupun kelas H, kemudian tema yang menarik untuk diteliti mengenai apa. Misalnya Anda meneliti mengenai budaya organisasi. Kemarin ya, ada yang tertarik tentang employee engagement, ada yang tertarik tentang burnout dan seterusnya. Ada yang tertarik tentang komitmen, silakan ditulis di sini, komitmen. Kemudian Anda tuliskan jurnal pertama tadi ya, jurnal pertama dari 4 jurnal tadi. Judul jurnalnya apa, penulisnya siapa, tahunnya berapa, penerbitnya ya, silahkan Anda tuliskan penerbitnya. Jadi Journal of Applied Psychology, Journal of Human Behavior misalnya, di situ di judulnya ada di
di artikelnya ada. Kemudian variabel yang diteliti apa. Itu saja. Kemudian masuk ke jurnal kedua, jurnal ketiga, dan jurnal keempat. Oke, ini penjelasan saya tentang tahapan yang harus Anda lalui. Dan kemudian hari Rabu kita akan kuliah ya. Kita akan kuliah online. Kita akan kuliah online, kemudian satu-satu menyampaikan ya, satu-satu menyampaikan dan mengirimkan hasilnya kepada saya. Oke, silahkan bekerja, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.